The Strongest System, Bab 131, Puncak Jialan. Sepanjang perjalanannya, para murid sekte luar bersemangat seperti api, masing-masing mendekatinya dengan tatapan hormat. Lin Fan sangat menikmatinya. Bukankah orang-orang ini lucu? Hai Tuan Muda, ini adalah buah Yumei yang baru saja dipetik oleh murid mudamu dari pohonnya. Silakan menikmatinya. Seorang murid sekte luar bergegas maju saat melihat Lin Fan dan memberinya buah yang baru dicuci. Lin Fan mengambilnya sambil berseri-seri, "Ya. Terima kasih, murid juniorku sayang." Saat Lin Fan terus bergerak, murid yang memberikan buah itu kepada Lin Fan berdiri di tempat yang sama, melompat kegirangan dan kegembiraan. Junior Master Lin tersenyum padaku. Dan bahkan berterima kasih padaku. Ini adalah momen yang sangat emosional. Memikirkan berbagai prestasi mengesankan Junior Master Lin, dia tidak bisa tidak menghormati pria ini. Memiliki keterampilan mengolah pil yang tak tertandingi, seolah-olah pil apapun dapat dibuat di tangan Master Junior Lin. Bahkan ketika tetua Danding Peak datang untuk berkelahi, dia juga tercengang oleh Master Junior Lin. Siapa lagi yang bisa sekuat itu? Pastinya hanya Master Muda Lin dari puncak tanpa nama. Di masa lalu, ketika murid sekte luar melihat Lin Fan, mereka akan berlarian seperti tikus. Tapi sekarang, begitu mereka melihatnya, mereka akan mencoba mendekatinya sambil menyapanya, Junior Master Lin. Setiap kata membuat Lin Fan sangat gembira. Perasaan ini sungguh luar biasa. Meskipun dia memiliki senioritas yang lebih tinggi sekarang dan dengan demikian kehilangan banyak poin pengalaman dalam prosesnya, ini semua layak dilakukan oleh Lin Fan. Tangan di belakang punggungnya dan senyuman di wajahnya, Lin Fan membalas setiap sapaan para murid dengan senyuman lembut dan anggukan. Sekarang Lin Fan adalah idola di hati banyak orang, tatapan para murid saat mereka menyambutnya semuanya benar dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tanpa sedikit pun ketidaktulusan. Kembali ke tempat tinggal para pelayan, Zhang Ergou menikmati momennya sendiri. Saudara Gou, kamu benar-benar kebanggaan kami para murid pelayan. Sekarang kamu telah berada di bawah naungan Master Junior Lin, kamu pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan. Tolong jangan lupakan kami saat itu. Bagaimana bisa Kakak Gou menjadi orang seperti itu? Tidakkah kalian melihat bahwa dia sudah kembali mengunjungi kita? Para murid pelayan mengelilingi Zhang Ergou seolah-olah dia adalah seorang selebriti. Dan perasaan ini sangat menyenangkan Zhang Ergou. Semua adik-adikku tersayang, tentu saja aku tidak akan melupakan kalian. Lihat, aku kembali ke sini hanya untuk melihat kalian semua. Zhang Ergou menjawab dengan mata berbinar. Meskipun tadi itu adalah perselingkuhan besar dengan tuannya, namun tatapan mereka semua terhenti pada tuan mereka yang agung. Sekarang Zhang Ergou sendirian, dia bisa menyerap semuanya sendiri. Memang benar, Kakak Gou adalah pria yang setia dan berhati-hati. Bahkan saat dia masih menjadi murid pelayan, dia sudah sangat memperhatikan kita. Teriakan berulang-ulang dari Saudara Gou membuat Zhang Ergou gembira karena gembira, dan senyum di wajahnya lebih lebar dari sebelumnya. Tidak terlalu jauh di antara kerumunan yang jauh, Luyan menatap massa yang memujanya ke arah Zhang Ergou dengan rasa cemburu dan iri di wajahnya. Bagi Luyan, dialah yang seharusnya menerima pemujaan seperti itu. Tanpa sadar, Luyan mengusap kalung manik-manik yang tergantung di lehernya dengan cahaya di matanya. Manik-manik Raja Mahesvara, anak laki-laki pelayan yang awalnya dipilih oleh Lin Fan untuk membasmi rumput liar merasa iri melihat Zhang Ergou menerima pemujaan seperti itu. Mereka bahkan membenci diri mereka sendiri karena melarikan diri saat itu. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan berada dalam situasi yang sama seperti Zhang Ergou, menerima kesukaan dari massa. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Lin Fan melihat sebuah tablet batu di puncaknya. Puncak Jialan. Ini adalah puncak legendaris di Sekte Kemuliaan yang hanya menerima murid perempuan. Di dalam Sekte Kemuliaan, murid-murid dari puncak Jialan ini biasanya tidak meninggalkan puncak mereka dan tetap di sana untuk berkultivasi. Lin Fan ingat bahwa rekan Ye Shaotian adalah murid puncak Jialan. Tapi setelah mengenal Ye Shaotian, dia meninggalkan sekte tersebut dan berpindah menjadi murid sekte luar. Mengenai kejadian di luar, Lin Fan juga mengetahui sedikit dari sumbernya sendiri.
Karena dia ada di sini hari ini, sebagai Master Junior, tentu saja dia harus mengunjungi murid junior wanitanya yang cantik. Dalam perjalanannya menuju puncak, Lin Fan bertemu dengan beberapa murid perempuan. Murid perempuan yang melihat Lin Fan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mereka penasaran, mengapa ada murid laki-laki di puncak, dan apa tujuannya. Melewati beberapa murid perempuan lagi, Lin Fan menghela nafas tak berdaya saat dia melihat ke kejauhan. Dia sedikit sedih, sepertinya reputasiku belum menyebar cukup jauh. Dari murid perempuan yang lewat, tidak ada satupun yang mengenalinya. Bagi Lin Fan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia adalah master dari Sekte Iblis Suci Puncak tanpa nama, idola yang dihormati dari banyak murid sekte luar. Lebih jauh lagi, dia bisa dikatakan sebagai master pengolah pil kemuliaan sekte nomor 1. Tapi sekarang, Lin Fan mendorong ke depan tanpa suara. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak. Bagaimana dia harus memperkenalkan dirinya setelah tiba di puncak? Bagaimana dia bisa membiarkan murid perempuan dari puncak Jialan memujanya? Itu adalah prioritasnya. Lin Fan bukanlah pria dengan impian besar dan cita-cita besar. Yang dia inginkan hanyalah namanya menyebar ke seluruh sekte kemuliaan dan mengguncang seluruh dunia. Hanya sedikit harapan kecil seperti ini. Apakah terlalu berlebihan? Tidak, ini hanya mimpi kecil. Pemandangan di puncak Jialan sungguh indah tak terkira. Saat Lin Fan naik ke puncak, aroma manis wanita membanjiri hidungnya, menyebabkan darahnya mendidih tak terkendali. Ramping dan langsing, kurus dan tinggi, putih dan utuh, indah dan tak terbatas. Ini adalah pemandangan yang tak tertandingi. Lin Fan tidak bisa mengendalikan matanya. Memang benar, puncak Jialan adalah sekte khusus perempuan. Di antara wanita cantik tersebut, kehadiran seorang pria menarik perhatian semua orang. Terhadap tatapan ini, Lin Fan mempertahankan ketenangannya. Tetap tenang, dia mengangkat dagunya dan berjalan ke depan dengan senyuman lembut di wajahnya. Para murid puncak Jialan mulai berbisik. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Tidak tahu. Tapi kelihatannya, dia seharusnya menjadi murid, kan? Mungkinkah dia berasal dari sekelompok murid sekte dalam yang baru saja diusir oleh kakak senior? Tidak ada orang di dunia ini yang baik. Kenapa tidak semua laki-laki mati saja? Itulah yang dikatakan oleh penatua senior kepada kami. Melihat murid-murid perempuan ini, Lin Fan semakin sedih setiap detiknya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tidak dikenali oleh salah satu dari mereka? Lin Fan agak terluka saat ini, tapi dia tidak bisa berkecil hati. Menyapu jubahnya ke belakang, dia melanjutkan ke depan. Dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengenalinya. Berhenti di sana. Saat itu, seorang murid perempuan puncak Jialan berdiri di jalur Lin Fan. Ini puncak Jialan. Laki-laki dilarang berada di sini. Memang kita berasal dari sekte yang sama, aku akan mengampunimu. Tinggalkan puncaknya sekarang. Lin Fan tersenyum. Murid muda, guru mudamu ada di sini untuk mencari sehelai ramuan. Sebagai murid puncak Jialan, Zhou Yaoyao bertugas melindungi puncak Jialan. Melihat murid yang tampak mencurigakan ini dengan tatapan tajam, dia memutuskan bahwa dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Sama seperti murid laki-laki lainnya, dia pasti ada di sini dengan motif tersembunyi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan untuk mengusirnya, jangan sampai adik perempuannya dimanfaatkan. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajah Zhou Yaoyao menjadi dingin, dan dia mendengus marah. Beraninya pria ini mencoba memanfaatkannya. Bab 132, Kakak Senior yang Dingin. Menyadari bahwa murid junior kecil yang lucu ini mungkin tersinggung, Lin Fan terbatuk dengan lembut, yang mulia adalah master dari Sekte Iblis Suci dari puncak tanpa nama, Lin Fan. Saat melewati puncak Jialan, saya mencium aroma-aroma ramuan yang harum. Oleh karena itu, aku datang tanpa diundang dalam pencariannya. Saat dia menyebut namanya, Lin Fan sangat berhati-hati untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arah masa dengan senyum ramah dan bersahabat. Memang benar, saat Lin Fan menyatakan latar belakangnya, ada perubahan pada wajah berbagai murid. Ekspresi awalnya yang waspada berubah menjadi senyuman lembut, seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Salam, Tuan Muda Lin. Suara lembut itu bergetar di gendang telinga Lin Fan,
memberinya kebahagiaan dan kegembiraan tanpa akhir. Reputasi Lin Fan di Sekte Kemuliaan bukanlah rahasia lagi. Hanya saja sebagian besar murid yang mengetahui penampilannya berasal dari sekte luar. Sisanya hanya mendengar tentang dia, tetapi mereka tidak mengetahui ciri-cirinya. Sekarang Lin Fan telah menyatakan identitasnya, para murid puncak Jialan ini segera tahu siapa dia. Satu demi satu, mereka mulai berbisik, dan tatapan indah mereka tertuju pada Lin Fan. Dia adalah ahli budidaya pil hebat di puncak tanpa nama. Master Junior Lin yang bertarung dengan benar melawan Danding Peak demi kesejahteraan para murid sekte luar. Master muda Lin yang mengatakan bahwa Sekte Kemuliaan adalah keluarga besar dan kita semua adalah bagian darinya. Mendengarkan diskusi luas mereka, Lin Fan sudah lama tenggelam dalam kebahagiaan. Tapi seperti biasa, dia tetap tenang. Senyuman lembutnya terukir di hati para murid perempuan ini. Zhou Yaoyao mengerutkan kening dan bertanya dengan nada hati-hati, "Kamu benar-benar Master Junior Lin?" Melihat ke arah masa, Lin Fan terus tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya Yang Mulia bertemu dengan kalian para murid junior. Di sini, izinkan saya mempersembahkan hadiah sederhana berupa pil suyuan ini sebagai bentuk ketulusan saya. Segera, Lin Fan mengambil 5 pil suyuan dan meletakkannya di tangan Zhou Yaoyao. Zhou Yaoyao terkejut sesaat dan berdiri terpaku. Sadar kembali, dia melihat ke belakang Lin Fan membagikan pil, dan ekspresi dinginnya menunjukkan senyuman lembut. Pil gratis dari langit, sayang sekali jika tidak meminumnya. Lin Fan tidak lagi membutuhkan kata-kata apapun. Menggunakan pil sebagai pemecah kebekuan, tidak ada orang lain yang akan mencurigainya lagi. Lagi pula, meskipun pil suyuan bukanlah sesuatu yang luar biasa, bagi seseorang yang memproduksinya dalam jumlah besar, hanya ahli budidaya pil yang bisa melakukan itu. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Suara terima kasih yang lembut ini hanyalah musik di telinga Lin Fan. Sebagai seorang senior, seseorang secara alami akan menerima rasa hormat dari juniornya. Tapi sebagai senior yang murah hati, seseorang lebih dipuja. Dan itulah yang diinginkan Lin Fan, menjadi senior yang dipuja dan dihormati semua orang. Melihat murid-murid perempuan yang berteriak-teriak di sekelilingnya meminta pil, Lin Fan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi belas kasih dan kebajikan. Aroma yang berbeda terpancar dari berbagai murid perempuan, dan aroma gabungannya sangat surgawi. Lin Fan seperti kupu-kupu di tengah lautan bunga. Tuan Muda, ini adalah kesalahan saya karena tidak mengetahui siapa Anda. Mohon terima permintaan maaf saya. Zhou Yaoyao melangkah maju. Zhou Yaoyao merasa bersalah karena menganggap guru muda sebagai salah satu tipikal pria bau. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, reputasinya melebihi kehadirannya. Faktanya, dia adalah idola banyak murid dalam sekte tersebut. Tidak ada masalah. Itu salahku karena tidak segera mengklarifikasi. Lin Fan tersenyum lembut tanpa sedikit pun rasa tidak senang. Bagaimanapun, motif utamanya di sini adalah untuk menunjukkan sisi terbaiknya dan menarik banyak penggemar. Sepertinya semuanya berjalan cukup baik. Guru muda, ramuan apa yang Anda butuhkan? Saya, murid muda Anda, akan segera mengambilkannya untuk Anda, Zhou Yaoyao berkata dengan antusias. Jangan terburu-buru. Ramuan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Yang Mulia. Aku khawatir kalian mungkin tidak mengetahuinya. Lin Fan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ini adalah alasan yang dia buat saat itu juga. Sejak kapan ada tanaman herbal di puncak Jialan? Tentu saja, mereka tidak akan mengetahuinya. Saat itu, raungan marah terdengar dari kejauhan. Apa yang sedang kalian lakukan? Seorang wanita jangkung dan ramping, berpakaian putih, menuju ke sana. Ekspresinya sangat dingin seperti puncak gunung es. Rambut hitamnya menari-nari di udara, dan beberapa di antaranya tergeletak sia-sia di bahu indahnya. Aura dingin yang dia pancarkan mengandung isyarat kecantikan yang jahat, dan mata di bawah bulu matanya yang panjang berwarna hitam cemerlang, seperti langit malam. Sikapnya dingin bercampur angkuh. Kakak senior. Setelah melihat siapa orang itu, raut wajah Zhou Yaoyao dan murid-murid lainnya berubah total. Lin Fan berbalik dan memeriksa pendatang baru ini secara menyeluruh. Dia lalu menghela nafas tak terkendali. Cantik,
Memang ini indah sekali. Kulitnya halus seperti batu giok, dan kecantikannya yang memikat sungguh menawan. Dia benar-benar sebuah karya, tapi agak dingin. Puncak Jialan melarang masuknya orang luar. Silakan pergi. Mu Bingyan berjalan dengan cepat, seperti peri yang turun ke bumi. Tapi suaranya sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi. Kakak seniormu, ini adalah Master Muda Lin dari Puncak Tanpa Nama. Dia di sini hanya untuk mencari untaian ramuan obat. Zhou Yaoyao mengetahui sifat kakak seniornya. Oleh karena itu, dia tentu saja berharap tidak terjadi banyak hal. Lin Fan tersenyum. Tak disangka kakak senior dari Puncak Jialan ini sudah berada pada tahap puncak budidaya peri surgawi. Hanya satu langkah kecil baginya dan dia akan menerobos ke dalam kondisi semi-dewa di surga kecil. Sambil tersenyum, Lin Fan juga berjalan dengan cepat. Memang benar, murid mudamu adalah bakat dari Puncak Jialan. Agar sekte ini memiliki murid muda sekaliber ini, guru mudamu sangat berbesar hati. Mu Bingyan tidak mempedulikan apa yang dikatakan Lin Fan. Tanpa reaksi apapun, dia segera berbalik dan pergi, meninggalkan Lin Fan berdiri sendirian dengan canggung di antah berantah. Tinggalkan puncaknya setelah mengumpulkan ramuanmu. Suara dingin terdengar dari kejauhan saat Mu Bingyan menghilang. Lin Fan mengerutkan kening. Murid junior ini, sial, bukankah dia sedikit sombong? Tapi, ayahmu menyukainya. Tidak buruk, tidak terlalu buruk. Melihat suasana sunyi, Lin Fan berbalik dan terkekeh saat menyadari kecanggungan situasi. Melihat ke arah kerumunan, sepertinya murid juniormu cukup dingin. Tapi tidak masalah, Yang Mulia menyukai murid yang memiliki sikap. Zhou Yaoyao dan para murid merasa malu. Tuan Muda, maafkan saya. Watak kakak seniormu memang seperti itu. Zhou Yaoyao menjelaskan. Jangan khawatir, Master juniormu memiliki hati yang murah hati. Jika aku tersinggung pada hal seperti ini, bukankah aku akan terlalu picik? Lin Fan tertawa dengan santai. Junior Master memang memiliki hati yang baik. Zhou Yaoyao menyapa dengan hormat. Kakak seniormu terlahir sebagai putri kekaisaran. Oleh karena itu, dia memperlakukan orang dengan agak dingin. Tapi, dia bukan orang jahat, dan dia merawat kita dengan baik. Lin Fan mengangguk. Jadi, dia adalah seorang putri. Maka tidak apa-apa baginya untuk menjadi sedikit lebih angkuh dan dingin. Pada titik ini, Lin Fan telah menetapkan Mu Bingyan sebagai target nomor 1. Jika dia bisa menjatuhkan gadis yang angkuh dan cantik, maka sebagai Master Junior, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jika dia bisa membiarkan pihak lain terobsesi sepenuhnya, itu akan menjadi kesuksesan cemerlang dalam hidup. Baiklah, cukup dengan mimpinya. Mengesampingkan mimpinya, Lin Fan fokus. Strategi serangan ini harus besar. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah dan tidak terburu-buru. Lagi pula, bagaimana dia bisa menikmati sensasi pelumasan yang luar biasa jika dia tidak mengoleskan pelumas ke jantungnya terlebih dahulu. Bab 133, babak ini, 10/10. Di suatu tempat di Sekte Kemuliaan di mana burung-burung berkicau dengan gembira di tengah aroma harum bunga. Tanah ini agak jauh dari area utama Glory Sect yang ramai. Dan di balik tebing itu ada deburan ombak yang kuat dari amukan laut di bawahnya. Menghadap ke laut, bunga-bunga bermekaran dengan indah. Ini adalah tempat budidaya yang damai, tempat yang cukup untuk membuat siapapun melupakan rasa sakit mereka dan menemukan kedamaian dalam relung alam, kembali ke asal-usul mereka sendiri. Dan di atas tebing berdiri seorang pemuda menghadap ke lautan yang mengamuk. Angin dingin bertiup pada rambut ikalnya yang panjang, tapi wajahnya yang tegas terlihat kuyuh. Mata yang seharusnya dipenuhi semangat dan kekuatan itu meredup dengan kegelapan kosong, mengandung kemarahan. ARGH. Pemuda itu menghadap ke laut dan berteriak, melampiaskan keengganan di hatinya. Lautan membalas ceritanya dengan deburan ombak yang menghantam dinding tebing, seolah menggemakan rasa sakitnya di dalamnya. Pemuda itu berlutut di lantai dan berulang kali menggaruk lantai. Karena kekuatan luar biasa yang dia gunakan, ujung jarinya dipenuhi noda darah. Pria yang tidak berharga memanglah pria yang tidak berharga. Bahkan tanah pun bisa menggangguku. Pemuda ini adalah Tian Yu, pria yang kehilangan landasan kultivasinya dalam satu serangan saat dia mengorbankan dirinya demi kakak seniornya. Tian Yu memukul lantai dengan marah. Di mata itu,
Butiran air mata panas berulang kali mengalir di pipinya. Meskipun sekte tersebut belum menyerah padanya, dia tidak mampu melewati penghalang mentalnya sendiri. Kakak senior dan semua orang masih memperlakukannya dengan kasih sayang seperti sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memberikan dampak seperti itu pada mentalnya. Dia pernah menjadi murid jenius dari sekte dalam, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi sampah yang tidak berharga. Setiap kali dia melihat murid-murid yang dulu mengaguminya, dia bisa merasakan ekspresi kasihan dari mereka. Mereka merasa kasihan padanya. Tidak, Tian Yu menghadap ke langit dan berteriak. Dia tidak membutuhkan belas kasihan apapun. Dia membutuhkan landasan budidayanya untuk pulih, tidak peduli resikonya. Dengan harapan datanglah masa depan. Suatu hari, dia akan mencapai puncaknya sekali lagi. Tapi sekarang dia hanyalah sampah, tidak ada satupun harapan yang tersisa. Anak muda, kamu nampaknya agak emosional. Saat itu, suara tenang terdengar dari kejauhan. Siapa? Tian Yu berbalik dengan gelisah. Lin Fan baru saja turun dari puncak Jialan setelah benar-benar menikmati mandi kasih sayang di tengah bunga-bunga indah itu. Setelah menangkap hembusan angin laut, dia menuju ke arah ini. Tapi ketika dia sampai di sini, dia melihat seorang murid melampiaskan emosinya. Ya ampun, aura tidak bahagia yang dia keluarkan benar-benar mencemari tempat indah ini. Lin Fan berdiri di sana, dan dia bisa merasakannya jauh di dalam hatinya. Apakah kamu di sini untuk mengasihaniku? Enyah. Tian Yu tidak membutuhkan belas kasihan siapapun, tidak seorang pun. Tian Yu sangat emosional saat ini, dan dia berteriak pada Lin Fan dengan liar. Tian Yu tidak ingin bertemu siapapun, dia juga tidak ingin ada orang yang bersimpati padanya. Dia adalah seorang pejuang, bukan yang lemah. Fondasi kultivasimu telah hancur. Jika saya memutar waktu kembali, apakah kamu masih akan mengorbankan dirimu demi kakak seniormu? Lin Fan mengenali siapa pria di depan matanya ini. Saat itu di dalam Bahtera, murid yang mereka bawa, itu adalah dia. Dan berdasarkan rumor yang beredar, Sekte Kemuliaan telah menderita kerugian besar dari ekspedisi ini, bahkan menyebabkan seorang jenius sekte dalam kehilangan fondasi budidayanya, dan sekte tersebut tidak dapat memulihkannya untuknya. Jatuh dari ketinggian setelah memanjat cukup lama merupakan cobaan yang cukup berat untuk ditanggung oleh siapapun. Seolah-olah seseorang terlempar dari surga ke dasar neraka tanpa ada peluang keselamatan. Apalagi pemuda jenius di depan matanya. Mengalami pertempuran dan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, dia belum memahami perasaan terjatuh ke neraka. Sekarang dia memiliki seleranya sendiri, tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi dengan mudah. Siapa sebenarnya kamu? Segera keluar dari sini. Tian Yu putus asa dan tidak bisa berkata apa-apa. Lin Fan berjalan mendekat, dan setelah sampai, dia melihat orang ini melalui sistem. Memang benar, pria ini jenius. Basis budidaya yang melayang di atas kepalanya sudah cukup untuk mengatakan bahwa jika pria ini melanjutkan jalannya dengan lancar, masa depannya akan cerah melampaui batas. Namun di balik basis budidaya itu, ada satu kata lagi. Dan itu adalah, hancur. Maukah kamu menyelamatkannya? Lin Fan bertanya lagi, mengabaikan suasana hati Tian Yu yang temperamental. Tian Yu tertawa dingin, seolah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Tentu saja aku akan melakukannya. Kenapa tidak? Jika itu jawaban yang kamu inginkan, kamu boleh pergi sekarang. Tian Yu mengangkat kepalanya sejenak, dan tatapannya seperti binatang buas. Sejujurnya dia tidak ingin ada orang yang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tapi yang sebenarnya tidak ingin dia lihat adalah ekspresi kasihan yang terpancar dari mata mereka. Wajah ceria khas Lin Fan kini telah berubah menjadi ekspresi serius, seolah-olah dia adalah master tak tertandingi dari luar. Matanya tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, namun pancaran cahaya ilahi seolah-olah dia bisa melihat menembus apapun dan menembus hati terdalam Tian Yu. Maukah kamu mendengarkan cerita dari Youth Truly? Lin Fan bertanya dengan lembut. Tian Yu menundukkan kepalanya dalam diam. Dia sudah lama melupakan pria di depannya ini. Dia pingsan dan berbaring di tanah, menatap langit di kejauhan dengan mata kosongnya, seolah-olah dia sedang memikirkan apakah ada tujuan baginya untuk terus hidup. Legenda mengatakan bahwa di tanah tandus, ada sebuah desa di dalam lembah pegunungan. Desa itu disebut Desa Batu.
Dan di dalam desa batu ada seorang pemuda, Si Hao. Suara Lin Fan dalam dan rendah. Tanpa putus asa, dia membuat episode lain dari Chicken Soup for the Soul. Sejak dia meninggalkan sekolah langit surga, dia jarang mengatakan hal seperti itu. Tetapi saat melihat murid yang terbuang ini, Lin Fan merasa perlu untuk membantunya. Dan hal yang paling penting adalah jika semuanya berjalan baik, dia bisa membawa anak ini ke bawah kepemimpinannya. Kemudian, dia akan memiliki 3 murid pelayan yang siap sedia. Dengan akar makhluk tertinggi, dia memiliki potensi melebihi siapapun di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa dialah yang terpilih. Tian Yu awalnya tidak berniat mendengarkan. Tapi saat dia berbaring diam di sana, percikan muncul dari matanya. Dia membuka telinganya dan mulai mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengar sampai pada titik di mana akar makhluk tertinggi pria itu dicuri oleh sesama anggota klan dan mengubahnya menjadi sampah yang tidak berharga, emosi Tian Yu bergejolak. Esensi paling baik jika terkonsentrasi. Sup ayam Lin Fan yang disediakan tidak mengandung omong kosong apapun, hanya poin-poin penting saja. 1 dupa. Waktu untuk 3 dupa telah berlalu. Tian Yu tenggelam dalam cerita Lin Fan, terpesona hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Awalnya berbaring, dia sekarang duduk tegak, menatap Lin Fan lekat-lekat. Dipecah menjadi abu, dan dari abu, seekor burung phoenix bangkit. Akar makhluk tertinggi menyatu sekali lagi, dan dia mencapai tingkat tertinggi sebagai makhluk yang tiada taranya. Dan akhirnya, cerita Lin Fan berakhir. Kali ini, Lin Fan mengerahkan upaya 101% sebagai pelatih kehidupan dalam cerita ini. Itu seperti pembela iblis yang suaranya tidak pernah lepas dari hati Tian Yu. Tian Yu tidak lagi frustrasi seperti sebelumnya, dan dia sudah mulai tenang. Dia mengulangi pernyataan terakhir yang diucapkan Lin Fan berulang kali. Pecah menjadi abu, dan dari abu itu, seekor burung phoenix bangkit. Pecah menjadi abu, dan dari abu itu, seekor burung phoenix bangkit. Pada saat ini, Tian Yu menatap Lin Fan dengan rasa haus di matanya, bisakah landasan kultivasi saya pulih seperti miliknya? Lin Fan tersenyum lembut, melihat ke kejauhan langit dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Dia menjawab dengan tegas. Di hadapan yang mulia, tidak ada yang benar-benar mustahil. Ekspresi Tian Yu berubah. Elder, siapapun Anda, tolong, bantu saya. Lin Fan tersenyum dan kemudian tertawa. Melemparkannya Bigra, ini adalah hadiah dari Yang Mulia, agar Anda mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda. Ingat, Yang Mulia adalah penguasa sekte iblis suci puncak tanpa nama, Lin Fan. Setelah Anda menggunakannya, putuskan apakah Anda mau untuk datang dan mencari milikmu sesungguhnya. Dia pergi secara misterius seperti saat dia datang. Pemandangan di belakangnya yang berjalan pergi dengan anggun terukir di dalam hati Tian Yu, seperti benih yang menunggu untuk tumbuh. Menatap pil di tangannya, Tian Yu menggenggamnya erat-erat dan ekspresi tegas terlihat di wajahnya. Pecah menjadi abu, dan dari abu itu, seekor burung phoenix bangkit. Aku pasti bisa mencapai puncakku, dan menapaki jalan kejayaan sekali lagi. Sekte Iblis Suci dari Puncak Tanpa Nama. Dalam perjalanan pulang, Lin Fan terkikik. Aksi ini, 10/10. Bab 134/3 Sekte yang Malang. Saat kegelapan turun, matahari bertukar tempat dengan bulan. Namun sesuatu yang mengerikan telah terjadi di halaman yang menghadap ke laut yang mengamuk dengan bunga-bunga bermekaran. Malam itu, para murid yang berjalan di kaki tebing itu mendengar serangkaian suara gemuruh yang mengerikan. Bahkan, tanah bergetar pun terdengar. Sekarang, semua orang tahu bahwa kakak senior Tian Yu tetap berada di tebing itu. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi orang cacat, pukulan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani dengan baik oleh siapapun. Mungkin, hal itu membuatnya gila. Keesokan harinya, pagi. Adik laki-laki, kenapa kamu harus melukai dirimu sendiri seperti ini? Zhong Hentian tidak bisa meninggalkan Tian Yu tanpa pengawasan. Karena itu, dia akan berkunjung setiap 2 hari sekali. Namun sesampainya di sana hari ini, Zhong Hentian dikejutkan dengan pemandangan yang menyambutnya. Tanah memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah kawah bulan.
Dan di tengah-tengahnya berbohong adik juniornya, tersenyum terbelakang seolah-olah dia telah berubah menjadi orang bodoh. Tian Yu tersenyum pada kakak seniornya dengan hampa seperti orang dungu. Adik laki-laki, Zhong Hentian patah hati hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mencengkeram tinjunya, dia bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam adik laki-lakinya seumur hidup ini. Puncak tanpa nama. Para iblis bumi masih sibuk bekerja tanpa kenal lelah. Lin Fan dan murid-muridnya perlu mencari tempat sementara untuk bermalam, jadi dia berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Saat Lin Fan pergi, Zhang Ergou mengikutinya dengan cepat. Feng Bujue ditinggalkan sendirian dengan menyedihkan, hanya dengan iblis bumi sebagai temannya. 3 hari kemudian, Lin Fan telah mengunjungi tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Akhirnya, dia memilih 2 tempat yang paling bergairah. Salah satunya adalah tempat murid sekte luar, dan yang lainnya adalah Puncak Jialan. Adapun murid-murid cantik dari Puncak Jialan, Lin Fan sangat menikmati berada di sana. Di hadapan aroma harum gadis-gadis itu, Lin Fan merasa seperti dia akan meleleh. Tapi yang membingungkan Lin Fan adalah mengapa Tian Yu tidak datang berkunjung. Mungkinkah dia tersesat? Namun hal itu juga tidak seharusnya terjadi. Sekarang Sekte Iblis Suci dari Puncak tanpa nama begitu terkenal di dalam Sekte Kemuliaan, dia seharusnya bisa menemukan jalannya ke sana hanya dengan bertanya kepada murid manapun. Kecuali, dia benar-benar hancur oleh penetrasi besarnya ke lantai setelah memakan Bigra. Motif Lin Fan meninggalkan pil Bigra untuknya adalah agar dia mendapatkan kembali kesadaran dirinya, agar dia memahami bahwa sebagai seorang pria, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. 5 hari kemudian, Demons Bumi akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka di Nameless Peak. Deretan rumah berdiri saling terhubung satu sama lain. Hanya sekali melihat dan orang bisa merasakan keindahan tempat itu. Sekarang, seperti inilah seharusnya tampilan dan nuansa sebuah sekte. Kalau dipikir-pikir, kondisi kehidupan mereka di masa lalu seperti tinggal di kandang babi. Besar dan bagus. Lin Fan mengacungkan jempol pada sekelompok iblis bumi. Zhang Ergou dan Feng Bujue merasa kebahagiaan datang terlalu cepat. Meskipun dulunya kumuh dan suram, mereka sudah terbiasa dengan kondisi kehidupan. Sekarang setelah renovasi tersebut membuat puncak tanpa nama setara dengan puncak lainnya, mau tak mau mereka merasa bahwa ini benar-benar rumah mereka sekarang. Pemimpin iblis bumi memperlihatkan senyuman lebar, dan mata hijau berminyaknya bersinar karena kegembiraan. Setelah itu, dia menggumamkan omong kosong kepada Lin Fan sekali lagi. Menopang palu godam besar di bahunya, dia melambai, dan kelompok iblis bumi pergi bersamanya. Mereka pergi secepat mereka datang. Bagi Lin Fan, makhluk-makhluk ini hanyalah orang baik. Mulai hari ini akhirnya menjadi sekte kita. Lin Fan melihat pemandangan di depannya dan menghela nafas dengan bangga. Zhang Ergou dan Feng Bujue berdiri di belakangnya, juga dipenuhi kebahagiaan. Sekte kami, akhirnya terlihat seperti sekte yang sebenarnya. Selamat, Guru. Sebagai murid Anda, kami akan memberikan yang terbaik untuk menegakkan kejayaan sekte kami dengan hidup kami. Zhang Ergou dan Feng Bujue berlutut setelah saling pandang. Akhirnya, mereka merasa memiliki tempat ini, rasa memiliki yang tak terlukiskan. Para pejuang mati demi mereka yang mereka lindungi. Guru sangat menghargainya, mempercayainya, dan melatihnya. Mereka tidak tahu berterima kasih. Meskipun Zhang Ergou lebih manipulatif dan licik, itu untuk melindungi dirinya sendiri di dunia makan anjing ini. Zhang Ergou tahu bahwa dia tidak dilahirkan dengan bakat, dan basis budidayanya rendah. Tapi setelah diakui oleh guru, dia tidak hanya dibawa ke sekte setan suci sebagai murid, dia juga murid tertua. Rasa terima kasih ini, Zhang Ergou mengukirnya jauh di dalam hatinya. Tidak pernah seumur hidupnya dia mengkhianati sekte ini. Satu untuk semua, semua untuk satu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjunjung kehormatan sekte ini, dan menyebarkan nama kejayaannya. Sama seperti Zhang Ergou, Feng Bujue juga sangat hormat. Mungkin dia pernah memendam pemikiran untuk kembali ke sekte kemuliaan di masa lalu, namun seiring berjalannya waktu, dia juga merasa nyaman berada di sini. Faktanya, hatinya mungkin sudah berakar di tempat ini. Melebarkan tangannya, Lin Fan menatap langit dan menutup matanya dengan lembut. Perlahan,
dia menarik napas dalam-dalam. Ini dia. Inilah perasaannya. Mantan Grandmaster Sekte Saint Iblis, percayalah padaku. Suatu hari nanti, saya pasti akan mengubah Sekte Setan Suci menjadi sekte terkuat di dunia, melebihi siapapun di alam semesta ini. Aku akan berusaha keras untuk kembali ke benua Changling, dan kemudian, inilah waktunya untuk membalas dendam terhadap saudara-saudara kita yang tak terhitung jumlahnya, atas sekte kita yang hilang. Ergo, Bujue, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Iblis Suci akan menjadi segalanya bagi kita. Lin Fan menyatakan dengan tatapan serius. Ya, keduanya mengangguk. Demi sekte, kami menyerahkan nyawa kami di sini. Pada saat itu, langit berubah menjadi abu-abu, dan wajah mereka bertiga memasang ekspresi tegas. Mereka dipenuhi dengan harapan terhadap masa depan mereka. Sekte Iblis Suci akan menjadi segalanya bagi mereka. Master Junior, apakah dia ada di sini? Saat itu, sesosok tubuh muncul dari kejauhan menuju pintu masuk puncak. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan sejenak tersenyum. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang, lalu ke arah Lin Fan, dan mereka menganggukkan kepala. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ikan itu terpikat pada umpannya. Guru telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa ini adalah jenius berbakat yang fondasi budidayanya dihancurkan dalam ekspedisi tempat terlarang. Sekarang sekte tersebut baru saja dimulai dan mereka membutuhkan banyak darah segar, guru sepertinya mempunyai harapan besar terhadap Tian Yu ini. Namun, mereka berdua tidak tahu apa yang guru lihat dalam dirinya. Dengan hancurnya fondasi budidayanya, harapan apa yang tersisa dalam dirinya? Kecuali jika guru bahkan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan landasan kultivasi seseorang. Ya, itu pasti. Dalam hati mereka, guru adalah sosok yang mirip dengan dewa. Jika itu adalah guru agung mereka, pasti ada peluang. Dan saat itu, langit kelabu menjadi cerah. Suasana tegang dari sebelumnya menghilang, seolah belum pernah ada. Menyebar melalui Namelespik malah merupakan aroma plot yang dalam. Sekarang Tian Yu sendiri yang mengetuk pintunya, tidak mungkin dia bisa lepas dari genggaman Lin Fan lagi. Lin Fan tersenyum lembut dan mengungkapkan wajah penuh kasih sayang itu sekali lagi. Dia berjalan menuju Tian Yu, murid junior, saya kira Anda sudah memikirkannya dengan matang. Tian Yu mengenakan jubah hitam. Dia menyembunyikan dirinya agar tidak ada yang menemukannya saat dia meninggalkan tebing. Ini mungkin kesempatan terakhir yang dimiliki Tian Yu. Dia tidak ingin menjadi orang cacat selama sisa hidupnya, tapi dia juga tidak ingin memberitahu siapapun bahwa dia sedang mencari penyembuhan di puncak tanpa nama. Bahkan Zhong Hentian pun tidak tahu tentang ini. Kepergiannya adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Ketika dia muncul di puncak sekali lagi, itu adalah saat dia berada di puncaknya. Dan semua orang akan tahu. Tian Yu telah kembali. Bab 135, Rencana Sempurna. Meskipun Tian Yu tahu bahwa dia datang lebih lambat dari yang diharapkan, dia tidak punya pilihan. Pil yang ditinggalkan oleh Junior Master Lin terlalu kuat. Sebagai seorang jenius sekte dalam, pil macam apa yang belum pernah dilihat Tian Yu sebelumnya. Hanya dengan mencium bau sesuatu saja akan memungkinkan dia menganalisis jenis pil apa itu. Namun, dia tidak tahu apa itu Bigra. Ketika Lin Fan tiba di Sekte Kemuliaan, Tian Yu tidak ada saat dia sedang berada di ekspedisi tempat terlarang. Selanjutnya, sekembalinya ke sekte tersebut, fondasi budidayanya hancur. Oleh karena itu, dia berada dalam kondisi tersiksa secara mental. Karena itu, dia tidak tahu banyak tentang urusan dalam sekte tersebut, apalagi fakta bahwa puncak tanpa nama telah diberikan kepada orang lain oleh Grandmaster. Apakah pil itu beracun atau tidak? Dia tidak peduli. Dia hanyalah seorang pria cacat. Masih adakah yang ingin memanfaatkannya? Namun setelah meminum pil tersebut, dunia Tian Yu berubah seketika. Seolah-olah ada api yang menari-nari di dalam tubuhnya, membawanya mendekati titik puncaknya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, orang tidak perlu menebak-nebak. Dia menunjukkan kebiasaan yang biasa dilakukan orang yang mengonsumsi Bigra. Setelah efek pilnya habis, dia terbaring lumpuh di lantai. Pikirannya jernih pada saat ini, tanpa kekhawatiran atau rasa sakit di masa lalu. Hanya kebahagiaan. Pil yang saleh. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang bisa dicapai Tian Yu setelah mengkonsumsinya.
Guru muda, murid Tian Yu telah memutuskan. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan saya dari jurang yang dalam ini. Tian Yu berlutut di lantai dan memohon dengan tulus. Di sana, di sana. Naiklah. Lin Fan melangkah maju dan membantu Tian Yu berdiri. Kamu tidak perlu memohon padaku untuk masalah seperti itu. Tentu saja, Yang Mulia akan meminta murid juniornya memulihkan fondasi kultivasinya. Murid jenius di depan matanya, Lin Fan pasti menginginkannya. Meskipun fondasi budidayanya mungkin telah hancur, itu tidak berarti bahwa ia tidak akan pernah bisa pulih. Dan begitu dia melakukannya, dia akan tetap menjadi jenius yang sama. Pemulihan landasan budidaya bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Sekarang setelah kami merenovasi tempat itu, kami mempunyai banyak rumah kosong. Saya akan membiarkan salah satu murid pribadi saya membawa Anda berkeliling untuk memilih satu. Pikiran Lin Fan sederhana. Selama dia menahannya di sini, dia bisa mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya. Dan kemudian, sedikit demi sedikit, dia akan perlahan-lahan menipu orang ini. Apalagi sekarang fondasi budidayanya telah hancur. Ketika seseorang berada pada titik terendah dalam hidupnya, cara termudah untuk mengelabui mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Tian Yu menganggukkan kepalanya sebagai rasa terima kasih. Satu-satunya harapannya ada pada pria ini saat ini. Apakah dia percaya atau tidak, itu masalah lain, dia hanya bisa mencobanya. Daripada menjalani kehidupan seperti anjing, dia lebih memilih mengambil risiko. Feng Bujue kemudian membawa Tian Yu pergi memilih rumah. Tuan, saya pikir peluang untuk mengikatnya kali ini cukup rendah. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari sekte dalam dan memiliki ikatan yang dalam dengan sekte kemuliaan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan kita semudah itu. Zhang Ergou berkomentar. Lin Fan tersenyum diam-diam dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia menatap Zhang Ergou, ingat. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, hanya mereka yang takut akan hal yang mustahil. Bahkan bibit kecil pun bisa berubah menjadi pohon raksasa seiring berjalannya waktu. Sekarang dia berada pada momen terlemahnya tanpa orang lain, mengakuinya, dia membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, kalian berdua perlu melakukan upaya untuk membuatnya berhasil. Ya, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Otak kecil Zhang Ergou yang tajam dan licik memahami kehendak tuannya dengan segera. Setengah bulan kemudian, Tian Yu telah berada di puncak tanpa nama selama setengah bulan dan belum meninggalkan puncaknya. Menjelang hilangnya Tian Yu, tidak ada keributan di dalam sekte. Hanya Zhong Hentian yang mencarinya dari atas ke bawah, tetapi tidak berhasil. Karena masalah ini tidak ada habisnya, Tian Yu dengan nyaman tetap berada di puncak tanpa nama. Dalam periode waktu ini, Lin Fan fokus pada budidaya pil. Seperti yang diharapkan, semakin sulit untuk meningkatkan keterampilan budidaya pilnya. Itu telah tertahan di level 19 untuk waktu yang lama, dan hanya membutuhkan sedikit itu untuk menerobos. Tapi Lin Fan tidak terburu-buru. Dia pasti akan naik level suatu hari nanti dengan kecepatan yang terjadi. Dia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun bakat kultivasi Zhang Ergou hanyalah seorang pelayan rendahan dan lambat dalam kultivasi pribadinya, dengan bantuan terus-menerus dari Lin Fan dan sejumlah besar pil sebagai suplemen, dia juga hampir mencapai tingkat pasca surgawi. Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak memiliki sistem tersebut. Oleh karena itu, mereka secara alami harus menggunakan upaya tekun mereka untuk mengatasi penghalang besar antara prasurgawi dan pasca surgawi. Mengenai kapan dia bisa menerobos, itu hanya bergantung pada dirinya sendiri. Feng Bujue awalnya adalah makhluk pasca surgawi. Dan sekarang, kekuatannya meningkat pesat. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan tahap penuh tingkat pasca surgawi. Dan jika diberi waktu 1 bulan lagi, dia mungkin bisa menerobos juga. Adapun Tian Yu, dia sangat yakin dengan kemampuan Lin Fan untuk sepenuhnya memulihkan fondasi budidayanya. Karena saat ini, dia sudah bisa mulai mengkultivasi diri lagi. Meskipun prosesnya lambat, itu sudah merupakan kemajuan luar biasa bagi Tian Yu. Mampu berkultivasi lebih baik daripada menjadi orang cacat. Zhang Ergou dan Feng Bujue mengingat kata-kata tuan mereka jauh di dalam hati mereka. Hari demi hari, mereka menghujani Tian Yu dengan kasih sayang dan perhatian, bercerita tentang berbagai eksploitasi tuan mereka dalam hidupnya dan permata kebijaksanaannya.
Ini adalah rencana akhir yang dibuat oleh Lin Fan dan kedua muridnya setelah berdiskusi selama berhari-hari. Dan rencana ini dibuat khusus untuk Tian Yu. Karakter, kebiasaan, marah, semua aspek ini perlu dikerjakan. Saat Tian Yu berubah dalam aspek-aspek ini, mereka akan mengusahakannya dan menyampaikan maksudnya lebih jauh lagi. Tapi untuk rencana seperti ini, itu hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang bebas dan menganggur seperti Lin Fan dan kedua muridnya. Keesokan harinya, sesuatu terjadi di lingkungan murid sekte luar. Murid-murid yang sedang keluar dan melakukan pekerjaan mereka sendiri berhenti sejenak karena pemandangan menakjubkan di depan mereka. Mereka adalah murid puncak Jialan. Wow, cantik sekali. Lihat yang memimpin. Sial, badannya panas sekali. Ya Tuhan. Turunkan volume suaramu. Murid perempuan di puncak Jialan diketahui memiliki temperamen yang buruk. Ada yang aneh. Murid puncak Jialan biasanya tidak meninggalkan puncaknya. Sekarang setelah sekelompok besar dari mereka turun bersama, apakah sesuatu akan terjadi? Tidak tahu. Ayo ikuti saja di belakang. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Tempat di mana Zhou Yaoyao membawa lusinan suster juniornya tidak lain adalah puncak tanpa nama. Dia menuju ke sana untuk mencari bantuan dari guru muda mereka yang terhormat. Melihat mata penuh nafsu dari para murid di sekitarnya, Zhou Yaoyao menunjukkan wajah tidak senang dan mendengus dingin. Dibandingkan dengan junior Master Lin, orang-orang ini benar-benar sampah. Kakak senior, kami siap menghadapinya jika Master Muda Lin memutuskan untuk tidak membantu kami kali ini. Seorang murid perempuan berkata dengan sedih dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, Master Muda Lin adalah pria yang baik dan murah hati. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Zhou Yaoyao menjawab dengan percaya diri. Setelah mengetahui tempat yang mereka tuju adalah puncak tanpa nama, para murid sekte luar terkejut. Mungkinkah puncak Jialan juga ada di sana untuk mencari Master Muda Lin untuk mengolah pil? Terhadap Master Muda Lin dari puncak tanpa nama, mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Jika bukan karena dia, tak satu pun dari mereka akan memiliki kehidupan yang nyaman saat ini. Dan siapa yang dicari untuk mengolah pil saat ini? Tentu saja itu adalah Master Muda Lin. Danding Peak telah melalui reformasi menyeluruh. Budidaya pil mulai sekarang gratis, dan tingkat efisiensinya telah meningkat berkali-kali lipat. Tetapi bagi para murid sekte luar ini, bahkan dengan kondisi seperti ini, tidak satupun dari mereka akan pergi ke puncak Danding lagi. Itu semua karena Danding Peak telah benar-benar menghancurkan hati mereka. Selain itu, kecepatan budidaya pil Master Junior Lin tidak ada duanya. Setelah memberikan ramuannya, mereka dapat segera mengambil pilnya keesokan harinya. Dan tentu saja, setiap kali mereka melakukannya, mereka juga bisa mendapatkan hadiah kejutan. Selain itu, Master Junior Lin adalah pria yang sangat ramah. Kedua muridnya juga sudah seperti saudara dan teman dekat. Kadang-kadang, mereka bahkan hanya sekedar nongkrong untuk ngobrol santai tentang apapun di dunia. Hidup tidak bisa lebih baik di sana. Adapun Danding Peak, mereka hanya bisa pergi ke satu sisi. Bab 136, Masalah Kecil. Mas, Tuan, tidak bagus. Ada sekelompok murid perempuan yang bergegas. Zhang Ergou berlari dengan tergesa-gesa dengan ekspresi terkejut. Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Sekelompok murid perempuan di luar tampak begitu garang sehingga Zhang Ergou merasa jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Lin Fan sedikit mengernyit. Murid perempuan apa? Tapi setelah mencapai pintu masuk puncak, Lin Fan tersenyum bahagia. Tidak disangka murid-murid puncak Jialan ada di sini. Salam, Tuan Muda Lin. Zhou Yaoyao melangkah maju dan menyapa dengan senyum lebar. Salam, Tuan Muda Lin. Murid perempuan lainnya mengikuti. Zhang Ergou tercengang. Tidak disangka gurunya sebenarnya mengenal begitu banyak murid perempuan. Tapi setelah dipikir-pikir, itu bahkan lebih mengejutkan. Sejak dia memasuki sekte tersebut, dia berada di sisi tuannya. Dan bahkan sehari-hari, dia tidak melihat tuannya banyak berinteraksi dengan orang lain. Aneh, ini sangat aneh. Tapi melihat sekelompok murid perempuan, mata Zhang Ergou terpesona. Pemandangan itu begitu indah sehingga merupakan dosa. Jika dia hanya bisa menikahi salah satu dari mereka,
kehidupan seperti apa yang akan dia jalani. Melihat hubungan akrab gurunya dengan saudari-saudari junior ini, dan mengingat betapa baiknya gurunya merawat mereka, mungkin sebenarnya ada peluang untuk perjodohan. Murid juniorku sayang, apa yang membawamu ke puncak tanpa nama hari ini? Lin Fan tersenyum dan bertanya. Tidak bisakah kita datang ketika kita merindukan guru muda kita? Zhou Yaoyao berkomentar sambil cemberut. Lin Fan tertawa, baiklah kalau begitu, mari kita duduk di sana. Karena kalian ada di sini, biarkan Yang Mulia menjamu kalian dengan baik. Sekarang puncak tanpa nama raksasa itu hanya dihuni oleh 4 penghuni, tempat ini memang tampak sedikit sepi. Namun dengan kehadiran begitu banyak orang, segalanya tampak lebih hidup. Zhou Yaoyao tahu bahwa puncak tanpa nama dulunya adalah tanah terpencil yang hanya ada rumput liar. Tapi untuk mengubahnya menjadi tempat megah dalam waktu sesingkat itu, dia tahu bahwa Sekte Kemuliaan pasti sangat mendukung tempat ini. Memang benar, Master Junior Lin adalah pria berkaliber. Agar sekte tersebut menyukainya dalam waktu sesingkat itu, dia adalah seorang pria dengan bakat yang tiada taranya. Tapi sekarang karena mereka terdesak waktu, tidak mungkin untuk tinggal di sini lebih lama. Zhou Yaoyao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menggoda, Tuan Muda Lin, bisakah Anda membantu kami? Saat itu, Zhou Yaoyao menarik lengan baju Lin Fan dan menatapnya dengan sedih dengan matanya yang lebar dan berkilau. Sambil tersenyum lembut, Lin Fan menunjukkan ekspresi paling baik hati yang bisa dia tunjukkan. Ayo, apa masalahnya? Tuan Muda, bisakah Anda membantu kami mengolah beberapa pil? Ini semua adalah pil yang mudah untuk dikembangkan, hanya saja kami terdesak waktu. Kami sudah membawa semua bahannya. Jawab Zhou Yaoyao. Tuan Muda, tolong bantu kami, kumohon. Pada titik ini, gadis-gadis yang berada di belakang Zhou Yaoyao mengepung Lin Fan, memohon sedalam-dalamnya. Hari ini, kakak senior dari Puncak Jialan mengadakan misi pelatihan. Pencarian pelatihan ini berada di tempat rahasia Puncak Jialan. Meskipun tidak ada yang benar-benar berbahaya di dalam, kondisinya sempurna. Bagi gadis-gadis ini, meskipun mereka tidak takut dengan tempat rahasia, mereka memerlukan persiapan tertentu. Pil pengusir nyamuk. Namun sayang, pil pengusir nyamuk di sekte tersebut tidak cukup. Oleh karena itu, beberapa murid tidak dapat disebarluaskan bersama mereka. Tanpa pil ini, mereka pasti akan menjadi makanan gratis bagi nyamuk-nyamuk haus darah di tempat rahasia. Pada akhirnya, demi keadilan, kakak senior melarang siapapun di antara mereka membawa pil apapun ke dalam tempat rahasia. Dan pada saat genting ini, Zhou Yaoyao memikirkan Lin Fan. Dia hanya bisa berharap dia akan membantu mereka. Zhang Ergou berdiri di satu sisi, mengagumi tuannya dan mendesah dengan lembut. Guru adalah seorang playboy. Kalau saja dia yang berdiri di sana. Namun sayangnya, dia tahu itu mustahil. Baiklah, baiklah. Tentu saja, aku akan melakukannya. Bagi Lin Fan, mengolah pil adalah hal paling sederhana yang pernah ada. Dan sekarang sekelompok besar junior dengan sungguh-sungguh mencari bantuannya, bagaimana mungkin dia tidak memberi mereka muka apapun? Bagaimana dia bisa mengecewakan mereka? Tuan Muda, kami hanya membutuhkan 30 pil. Kapan bisa dilakukan? Zhou Yaoyao bertanya setelah menyerahkan bahan-bahannya kepada Lin Fan. Pelatihan tempat rahasia akan segera dimulai, dan mereka harus segera kembali. Dalam sekejap, Lin Fan tersenyum. Dia akan menampilkan pertunjukan yang bagus untuk murid-murid junior ini. Membalikkan tangan kanannya, nyala api menari-nari di telapak tangannya. Lin Fan memasukkan bahan-bahan ke dalamnya. Pada titik ini, Zhou Yaoyao dan para murid perempuan semuanya tercengang. Mereka tidak tahu keterampilan macam apa ini. Zhang Ergou mengetahui niat Lin Fan dengan baik. Kini setelah guru besarnya mengolah pilnya langsung di depan orang banyak, dan bahkan menggunakan pil Struhdot, dia pasti berpikir jauh ke depan. Sebagai murid besar Sekte Setan Suci, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran tuannya? Terutama melihat pemandangan adik-adik junior yang tercengang itu, Zhang Ergou tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, ini, pil melalui pikiran. Ini adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang dalam mengolah pil. Ini adalah keterampilan yang bahkan membuat Grandmaster Sekte Kemuliaan kita dan beberapa tetua senior ternganga keheranan.
Zhang Ergou menunjukkan wajah sangat terkejut dan berteriak dengan penuh semangat. Suaranya sangat keras sehingga semua murid puncak Jialan bisa mendengarnya. Memang benar, suaranya memang sangat kuat. Keterkejutan yang terlihat pada murid-murid puncak Jialan ini semakin dalam setelah penjelasannya. Terutama bagi Zhou Yaoyao. Pengidolaannya terhadap Lin Fan melampaui apapun di dunia ini. Dia tidak menyangka Junior Master Lin sekuat ini. Namun jika seseorang berpikir bahwa inilah saatnya, maka ia hanya akan meremehkan pikiran licik Zhang Ergou. Dalam keberadaan Sekte Kemuliaan sejak sejarah, hanya ada satu orang yang telah mencapai keterampilan ini. Dan orang itu adalah orang yang membawa Sekte Kemuliaan ke era paling gemilangnya, di mana setiap sekte lain akan memandang kami dengan iri dan meminta bantuan kami untuk pil paling eksotik. Zhang Ergou berseru penuh semangat sambil mengamati dengan cermat ekspresi para murid perempuan yang hadir. Dan keterampilan observasi Zhang Ergou tidak bisa diremehkan. Kapanpun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan mengubah arah kesombongannya. Namun situasi hari ini baik. Semuanya berjalan sesuai ekspektasi. Lin Fan, yang sedang mengolah pil, sangat senang. Memang benar, Ergou tidak mengecewakannya sebagai murid besar Sekte Iblis Suci. Dia bertekad untuk melatih pria ini secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai tangan kanan yang layak di masa depan. Murid Junior Zhou, keluarkan karung penyimpananmu dan bersiap menerima pil. Saat itu, api di telapak tangan Lin Fan menari semakin kencang. Dari dalamnya, ramuan itu meleleh dan memuncak menjadi bentuk pil. Ya, Zhou Yaoyao tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak menyangka prosesnya akan secepat ini. Bahkan waktu untuk membakar dupa pun belum berlalu. Namun atas perintah Master Junior, dia tidak berani bermalas-malasan dan segera mengeluarkan karung penyimpanannya. Buka, ya, Zhou Yaoyao tidak berani ragu. Tangan kanan Lin Fan bergetar sedikit, dan pil yang menari di dalam api kini terbang menuju karung penyimpanan satu persatu. Satu pil, dua pil, titik. Pada akhirnya, ada 120 pil penuh. Terima kasih banyak, Tuan Muda. 4 porsi untuk setiap set bahan. Enak sekali. Lin Fan mencatat. Para murid puncak Jialan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Selama ini mereka hanya mendapat 1 porsi untuk setiap set. Bagaimana bisa berubah menjadi 4 porsi di tangan Junior Master Lin? Melihat tatapan kaget mereka sekali lagi, Zhang Ergou mengambil kesempatan, Guru Agung kita benar-benar yang terbaik dalam mengolah pil dalam Sekte Kemuliaan. Bahkan tetua senior puncak Danding telah mengakui bahwa dia tidak dapat menandingi guru kita. Sekarang, mendapatkan 4 porsi dari 1 set bahan, ini sangat biasa. Zhang Ergou seperti seorang narator. Tanpa Lin Fan harus mengatakan apapun, Zhang Ergou menjelaskan semuanya. Memang benar, penampilan para gadis terhadap Lin Fan bukan lagi sebuah idola. Itu adalah kegilaan, hiruk-pikuk seperti orang-orang terbelakang yang mengejar selebriti. Lin Fan tersenyum lembut dan mengatur lengan bajunya, baiklah kalau begitu, cepatlah kembali karena kalian sedang terburu-buru. Masalah kecil saja, tolong jangan khawatir. Bab 137, Langit dan Bumi Mencium. Ketika keindahan puncak Jialan yang menakjubkan pergi, Ergou datang ke sisi Lin Fan, menggosok tangannya dengan gugup. Tuan, apa pendapatmu tentang aku? Zhang Ergou bertanya sambil tersenyum sedih. Tidak buruk. Ada apa? Lin Fan meliriknya. Ini, kebahagiaan seumur hidupku. Zhang Ergou malu untuk mengatakannya. Jika dia berterus terang, bukankah itu akan sangat memalukan? Lin Fan memandang Zhang Ergou tanpa daya. Dia mengerti apa yang sedang dilakukan orang ini. Kodoknya ini mencoba bernafsu terhadap daging angsa. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Ergou, kamu adalah muridku yang paling dihormati. Selain itu, kamu akan menjadi Grand Master ke-7 sekte kami. Aku mempunyai harapan besar padamu. Tolong jangan mengecewakanku. Awalnya, Zhang Ergou hanya ingin tuannya membantunya dengan memperkenalkan mereka. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menetap. Tapi dia tidak menyangka tuannya akan mengatakan hal seperti itu padanya. Ya, jangan khawatir, Tuan. Ergou pasti tidak akan mengecewakanmu. Wajah Zhang Ergou langsung berubah serius. Dia disegarkan kembali oleh kata-kata gurunya. Tidak disangka dia adalah murid yang paling dihormati,
Grandmaster ketujuh dari Sekte Iblis Suci. Kata-kata ini membuat Zhang Ergou menyadari beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dengan harapan yang begitu tinggi dari tuannya, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengecewakannya. Ya, lanjutkan. Lin Fan melambaikan tangannya dan kembali ke rumahnya. Zhang Ergou melihat ke belakang tuan ini dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Gagasan tentang cinta yang dia miliki sebelumnya terlempar ke belakang kepalanya. Dibandingkan dengan pengakuan tuannya, apakah cinta itu? Dengan kepercayaan tuannya, tidak mungkin dia mengecewakannya. Pada hari tertentu, Lin Fan berada di dalam rumah yang dibuat khusus oleh iblis bumi untuk mengolah pil. Dia sedang mengerjakan pil kaliber tinggi lainnya yang diminta oleh Jian Wudi dari 10 jenius sekte luar. Selesai. Ding. Dalam benaknya, tungku terbuka, dan aroma harum keluar. Pil itu, bersinar dengan 3 warna berbeda, jatuh ke telapak tangannya. Ding. Selamat atas pembuatan, pil dewa 3 warna tingkat atas bumi. Ding. Selamat atas peningkatan profesi, kultivasi pil. Ding. Selamat atas profesi, kultivasi pil, yang mencapai level 20. Memulai prosedur evolusi. Ding. Selamat, profesi kultivasi pil, ditingkatkan menjadi, bau langit dan bumi. 20/0. Langit dan bumi mencium, tidak ada apapun di langit dan bumi yang tidak dapat dicium. Lin Fan melompat kegirangan. Akhirnya, keterampilan budidaya pilnya telah berevolusi. Dan sekarang karena Heaven and Earth Smelt, Lin Fan penasaran. Tidak ada apapun di langit dan bumi yang tidak dapat dilebur. Jadi, apa yang luar biasa dari hal ini? Dan kelihatannya, ini bukanlah tahap akhir. Rupanya, hal itu bisa berkembang sekali lagi. Memasuki kedalaman pikirannya, dia mengejar langit dan bumi mencium. Dalam sekejap, dunia batin Lin Fan bergetar. Dalam pikirannya, sebuah tungku besar, setinggi langit, muncul tepat di hadapannya. Dibandingkan dengan tungku di masa lalu, tungku ini jauh lebih besar, jauh lebih megah. Nyala api berkobar dengan ganas, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dan dari situ tercium aroma karatan. Rasanya seperti seseorang telah kembali ke zaman kuno bersamanya. Lin Fan siap untuk mencobanya. Dia harus melihat apa yang bisa dilakukan oleh Heaven and Earth Smelt ini. Di masa lalu, dia hanya perlu menempatkan tumbuhan dan benda terkait di dalam tungku. Dia bertanya-tanya bagaimana cara kerja Heaven and Earth Smelt. Dia melemparkan pil suyuan ke dalam tungku tanpa apapun. Nyala api terus menyala. Dalam sekejap, cahaya lembut melintas dan pil itu keluar dari dalam tungku. Ding, selamat atas pembuatan pil suyuan kelas menengah ringan. Ding, selamat. Poin pengalaman plus 0. Lin Fan sangat terkejut. Pil suyuan yang dia masukkan sebenarnya hanyalah pil dengan tingkat ringan lebih rendah. Tapi setelah melebur di dalamnya, ternyata nilainya telah meningkat. Ini sangat mengejutkan. Selanjutnya, setelah berevolusi menjadi Heaven and Earth Smelt, mengolah pil normal tidak lagi memberikan poin pengalaman. Sepertinya akan lebih sulit untuk menaikkan level skill mulai sekarang. Namun eksperimennya tidak berakhir di sini. Jika hanya ini, maka Heaven and Earth Smelt tidak sesuai dengan namanya. Lin Fan melemparkan pil suyuan tingkat menengah bumi ke dalam tungku. Selanjutnya, dia mengambil pedang yang dia peroleh dengan merampok Nimantian di benua Changling, pedang legendaris tingkat menengah, pedang Valet Frost. Lin Fan belum pernah mencoba pedangnya sendiri. Sekarang setelah dia tiba di benua Dongling, dia tidak lagi menggunakannya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada yang bisa dihasilkan dengan menggabungkannya dengan pil suyuan. Sekering. Tiba-tiba, api di dalam tungku menyala semakin terang. Faktanya, Lin Fan bahkan melihat Valet Frost Sword meleleh menjadi bola cairan dan bergabung dengan pil suyuan. Lin Fan penuh antisipasi. Dia bertanya-tanya pil macam apa yang akan dihasilkannya. Jika pil dewa bisa keluar dari sini, dia akan benar-benar terdiam. Lin Fan tahu bahwa eksperimen ini adalah yang pertama dalam sejarah budidaya pil. Jika pil itu benar-benar bisa menyatu dengan senjatanya menjadi satu, maka ini akan menjadi era baru budidaya pil. Saat itu, tungku terbuka, dan pil hitam pekat muncul di telapak tangan Lin Fan. Ding, selamat atas pembuatan pil energi kehendak pedang tingkat rendah bumi.
Pil energi kehendak pedang, diciptakan oleh pil Suyuan yang menyerap kehendak pedang. Ini memang produk baru, dan sepertinya itu bisa dimakan. Kehendak pedang. Kehendak pedang. Lin Fan menepuk pahanya saat menyadari. Nimantian adalah salah satu murid senior Istana Pedang, dengan teknik pedang yang sangat kuat. Dan pedang ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, secara alami pedang itu telah diresapi dengan kehendak pedangnya sendiri. Dan sekarang setelah menyatu dengan pil ini di dalam tungku, tentu saja kehendak pedang juga hadir di dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak dapat dilebur, bahkan kemauan dan energi seseorang. Violet Frost Sword adalah benda mati. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, seseorang tidak dapat mengubahnya menjadi pil. Namun begitu sebuah senjata digunakan oleh penggunanya, tentu saja senjata itu meninggalkan jejak kemauan dan energi kultivasi penggunanya sendiri. Lin Fan benar-benar memahami faktanya pada saat ini. Sepertinya bau langit dan bumi ini cukup bagus. Namun ini belum cukup, ia memerlukan eksperimen yang lebih menyeluruh. Melemparkan pil energi kehendak pedang ke dalam tungku, dia mengeluarkan pedang panjang tingkat atas lainnya. Pedang ini pernah digunakan oleh Lin Fan. Oleh karena itu, secara alami ia memiliki kemauannya sendiri. Lin Fan menatapnya lekat-lekat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Gagal. Ding, selamat atas kegagalannya. Pil ini tidak mampu menahan 3 bau terus-menerus. Sial, selamat saya karena gagal. Ini, 3 bau terus-menerus. Sepertinya pil Suyuan tingkat rendah ringan ini hanya dapat menahan 2 peleburan terus-menerus. Dia bertanya-tanya apakah pil berkaliber lebih tinggi akan mampu menahan bau yang lebih banyak. Namun pada akhir beberapa percobaan, Lin Fan hancur total. Jumlah peleburan yang diizinkan tidak bertambah hanya berdasarkan kaliber pilnya. Sama seperti pil Suyuan, maksimalnya adalah 2 kali. Kali ketiga pasti gagal. Lin Fan bertanya-tanya apakah itu karena ini adalah aturan yang ditetapkan, atau karena dia belum menemukan persyaratan untuk mencium sebanyak 3 kali. Sepertinya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Bab 138, saya ingin meninggalkan sekte. Sebulan kemudian, Lin Fan telah bekerja keras. Kekuatan, Tidalpus, kini mencapai 20 kali lipat. Faceless Sky Demon, dan Will of the Sword, keduanya berada di tahap ketiga, menunggu penyelesaian. Memutar langit dan bumi, harimau hitam mencuri hati, dan jari yang merusak, masih berada di tempatnya, hampir tidak tersentuh selama ini. Terutama, hegemoni Raja Naga, keterampilan yang meningkatkan level kekuatannya, tidak bertambah sedikit pun. Sementara itu, basis budidayanya sendiri adalah yang terburuk. Menghadapi lautan poin pengalaman yang dibutuhkan, bahkan meminum banyak pil secara terus-menerus tidak banyak membantu sama sekali. Meskipun jumlah pil yang diminumnya setiap hari tidak bisa dianggap sedikit, kebanyakan dari pil tersebut adalah pil dengan kadar rendah. Bahkan setelah mengkonsumsinya, mereka tidak banyak membantu poin pengalamannya. Tidak, aku harus keluar untuk merasakan lebih banyak ombak. Kehidupan yang damai dan menganggur menyebabkan Lin Fan merasa tidak nyaman, seolah-olah dia stagnan. Dia jauh, sangat jauh, dari tujuan utamanya. Dan sekarang dia hidup begitu saja di dalam sekte, hati yang membara yang pernah dia miliki mulai menjadi basi. Ombak, gelombang. Dalam hidupnya, ia tidak membutuhkan bantuan angin yang bertiup kencang. Yang dia butuhkan hanyalah gelombang peristiwa yang penuh gejolak. Dan sekarang setelah tidak terjadi apa-apa, apakah dia masih menjadi dirinya sendiri? Tingkat pasca surgawi 1, 60 juta per 100 juta. Poin pengalaman yang diperlukan ini membuat Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Tapi, jika dia bisa melewati penghalang pasca surgawi level 1 ini, poin pengalaman yang dibutuhkan akan turun. Dan sekarang, di dalam sekte kemuliaan, dia sudah menjadi master yang sangat dihormati. Bagaimana dia bisa terus memeras poin pengalaman dari murid juniornya? Jika tersiar kabar, bukankah dia hanya akan menjadi bahan tertawaan? Selain itu, dunia ini sangat besar. Dia harus pergi untuk mengalaminya sendiri. Lin Fan berdiri, membuka pintu rumahnya dan menatap langit biru cerah, dia mengambil keputusan. Dia akan meninggalkan sekte dan memeriksa dunia luar, meningkatkan basis budidayanya. Tuan muda, saat itu, Tian Yu keluar dari rumahnya.
Saat melihat Lin Fan, dia segera melangkah dan menyapa. Selama berada di sini, Tian Yu merasakan kepedulian yang mendalam dan kepedulian yang tulus. Selain itu, dia telah menjalin hubungan yang kuat dengan Zhang Ergou dan Feng Bujue. Terutama Zhang Ergou, keduanya sangat akrab. Tian Yu menyadari bahwa basis budidaya Zhang Ergou rendah, dan dia tidak memiliki bakat sama sekali. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan peduli dengan murid seperti itu. Namun setelah mengetahui kepedulian dan kepedulian Zhang Ergou terhadap dirinya sendiri, hal itu membuatnya teringat kembali ke masa ketika dia hanyalah manusia biasa, dan cinta saudara dalam sebuah keluarga. Ya, basis kultivasimu telah mencapai tingkat pasca surgawi 1. Aku ragu akan butuh waktu lama sebelum kamu kembali ke puncakmu. Tatapan Lin Fan terfokus pada Tian Yu. Dalam periode waktu ini, sebagian besar fondasi budidaya Tian Yu telah diambil kembali oleh Lin Fan. Selain itu, mengingat dia memiliki dasar yang baik di masa lalu, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Lin Fan menyadari bahwa memang, bakat adalah bakat. Meski punya sistem, namun ada pro dan kontra. Selama ada pengalaman yang cukup, seseorang dapat naik level sebanyak yang mereka mau tanpa memerlukan landasan tubuh atau mental yang baik. Bagi mereka yang tidak memiliki sistem, selama mereka bisa mengatasi kendala ini, mereka bisa naik level. Saat membandingkan kedua metode tersebut, masing-masing memiliki kelebihannya. Sekarang, tentu saja, kelemahan dari sistem ini adalah aspek pemerataan. Tapi itu tentang itu. Selain itu, segalanya melampaui segalanya di dunia ini. Itu semua karena guru muda, yang memberiku kehidupan baru. Hutang ini, akan kugoreskan di hatiku selama sisa hidupku. Tian Yu menyapa dengan penuh syukur. Semakin lama dia menghabiskan waktu di sekitar Lin Fan, semakin dia menyadari tentang kemisteriusan Lin Fan. Tapi apa yang Tian Yu tidak tahu adalah bahwa di mata guru juniornya yang tampaknya saleh dan maha kuasa itu terdapat dunia yang penuh kekhawatiran. Sebab, untuk meninggalkan kesan yang baik di hadapan Tian Yu, Lin Fan harus menampilkan akting terbaiknya setiap kali melihatnya. Dia bahkan tidak bisa memberikan dirinya ruang untuk bersantai agar dia tidak menghentikan tindakannya. Tapi bagi Lin Fan, ini semua sepadan. Berdasarkan laporan yang sering disampaikan Zhang Ergou, sikap Tian Yu berangsur-angsur berubah. Selama Lin Fan bertahan, memburu pria dari sekte utama ini bukanlah hal yang mustahil. Tuan, kami kembali. Suara Zhang Ergou dan Feng Bujue terdengar dari kejauhan. Atas perintah tuan mereka, keduanya berangkat untuk mencari berita. Beberapa hari sebelumnya, Lin Fan sudah memiliki gagasan untuk meninggalkan lingkungan sekte. Jadi, dia pertama-tama mengirim keduanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi terkini dalam sekte tersebut. Bagaimana? Apakah ada sesuatu? Lin Fan bertanya. Ya, aku baru saja mendengar dari dalam sekte dalam bahwa sekte tersebut mengirim murid sekte dalam ke puncak salju terapung. Jawab Zhang Ergou. Lin Fan melirik Tian Yu. Karena dia adalah murid sekte dalam, dia seharusnya mengetahui tempat itu. Menerima tatapan Master Junior Lin, Tian Yu menjelaskan, Master Junior, puncak salju terapung terletak di dalam kota langit. Salju terus turun di puncak salju terapung sepanjang tahun, dan merupakan tempat di mana banyak binatang buas berkumpul. Kota langit adalah milik ke semua sekte besar, dan kami bergiliran menjaganya dari binatang buas. Lin Fan mengangguk penuh pengertian, jadi, apakah kalian sudah mengetahui apa niat mereka menuju puncak? Ya, tapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Sepertinya seekor binatang dengan basis budidaya surgawi kecil telah muncul. Tetapi untuk situasi sebenarnya, saya tidak terlalu yakin. Zhang Ergou menjawab. Tuan muda, saya kira sekte kita telah mengirim orang untuk membunuh binatang itu. Meskipun tubuh binatang surgawi yang lebih rendah mungkin berisi harta yang tak terhitung jumlahnya, itu juga sangat berbahaya. Masing-masing sekte besar mungkin berencana untuk mengambil tindakan juga. Tian Yu menjelaskan, dia pernah ikut serta dalam operasi semacam itu. Jadi, dia jelas tentang apa yang sedang terjadi. Begitu, baiklah, kalian kembali beristirahat. Lin Fan melambaikan tangannya dan menuju ke puncak. Dia akan pergi menemui Grandmaster dan meminta izin untuk menumpang dalam perjalanan ini. Hal-hal seperti membunuh binatang buas dan sejenisnya adalah favorit Lin Fan.
Tidak hanya poin pengalamannya yang banyak, begitu pula harta karunnya. Jika dia tetap terkurung dalam sekte tersebut, dia bertanya-tanya kapan dia akhirnya bisa naik level. Apa yang Tuan lakukan? Zhang Ergou mengangkat bahu, tidak dapat memahami tindakan tuannya. Junior Master juga harus tertarik untuk pergi ke sana. Tian Yu berkomentar sambil melihat kepergian Lin Fan. Menuju ke bawah dari puncak tanpa nama, Lin Fan menganggukkan kepalanya ke murid sekte luar yang dia lewati. Impian para murid sekte luar ini sekarang adalah untuk dapat memasuki puncak tanpa nama sebagai murid. Tapi, Master Junior Lin belum melakukan upaya apapun untuk merekrut murid manapun. Jadi, sementara mereka menunggu dengan cemas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat kembali potensi puncak tanpa nama ketika mereka pertama kali memulainya? Tapi sekarang, merekalah yang mengemis. Lin Fan melakukan perjalanan dengan cepat menuju aula besar Grandmaster. Dia bertekad untuk mengikuti Grandmaster keluar dari lingkungan sekte. Lin Fan meminta pertemuan dengan Grandmaster. Memasuki aula besar, ada sekelompok tetua senior yang berkumpul juga. Mengungkapkan senyumannya yang paling menawan, Lin Fan menyapa, "Salam, kakak-kakak seniorku." "Ah, itu kakak muda." Menyebutnya kakak muda tidak meninggalkan rasa enak di mulut mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah sekelompok lelaki tua yang sudah lanjut usia. Memanggil seorang pemuda sebagai adik muda agak aneh. Namun, tidak ada yang salah berdasarkan senioritas. Sekarang Lin Fan adalah penguasa puncak tanpa nama, dan telah mendirikan sekte sendiri. Berdasarkan posisinya, dia sama dengan mereka. Dan untuk menghormati senioritas, mereka yang masuk setelah mereka tentu saja adalah junior brother. Jadi, secara teknis, Lin Fan sama sekali tidak layak disebut junior brother. Melihat Lin Fan, Grandmaster Yan tersenyum, "Iya. Tuan, saya mendengar bahwa Anda memilih beberapa murid sekte dalam untuk pergi ke puncak salju terapung. Saya ingin mengikutinya juga." Tidak. Saat Lin Fan menyelesaikan kata-katanya, para tetua senior yang hadir langsung menolaknya. Sekarang Lin Fan memiliki Pilstruh. Dia adalah kesayangan sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia mengambil risiko seperti itu di Danger Grounds? Selain itu, sementara sekte lain mungkin tidak menyimpan dendam terhadap sekte kemuliaan, begitu mereka mengetahui bahwa sekte kemuliaan memiliki murid yang bisa melakukan Pilstruh. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mencoba membunuhnya jika terjadi sesuatu. Dia menjadi ancaman di masa depan. Bab 139, Perbedaan Perawatan. Lin Fan tahu mengapa mereka tidak ingin melepaskannya. Apalagi selain rasa takut dia dirugikan. Memiliki pil melalui pemikiran, sekte manapun yang memiliki ini pasti akan mempedulikannya melebihi apapun. Mengapa mereka mengambil risiko membiarkan dia keluar? Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Tuan Besar Yan tidak mengatakan apapun. Dia mengamati Lin Fan dalam diam. Lin Fan melangkah maju, wajahnya tegas sambil mengepalkan tinjunya. "Saya sangat berterima kasih atas rahmat Grandmaster dan sesama sesepuh senior karena telah menyelamatkan saya. Oleh karena itu, saya dapat bertahan dan terus hidup dari bencana raksasa sebelumnya. Tapi aku sudah berada di sekte ini selama berbulan-bulan, dan aku belum memberikan kontribusi apapun. Sekarang, karena kesempatan telah diberikan kepadaku, aku memohon restumu dan berharap kamu dapat mengabulkan permintaanku ini." "Saudara muda, itu tidak benar. Anda telah memberi kami banyak pujian dalam membantu para murid sekte luar mengolah pil. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa? Terlebih lagi, perjalanan keluar sana penuh dengan bahaya, bahkan mungkin fatal. Lebih baik jika kamu tetap berada di dalam sekte." Tetua senior Danding Peak bersuara. Lin Fan tidak kenal lelah. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja, binatang surgawi yang lebih rendah jauh dari biasa. Ada kemungkinan besar bahwa murid-murid kita yang menuju ke sana akan dibunuh olehnya. Jika saya memberi mereka dukungan dengan mengolah pil untuk mereka, mungkin saya bahkan dapat membantu menyelamatkan lebih banyak murid kita. Saya meminta restu Anda dalam mengabulkan permintaan saya ini. Para tetua senior memandang Grandmaster tanpa daya.
Mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka katakan. Meskipun apa yang dikatakan Lin Fan penuh dengan kebenaran dan pengabdian, dia tidak salah. Mereka mengakui fakta yang dia tunjukkan bahwa jika dia bergabung dengan tim dan mengolah pil dari belakang, dengan keterampilan salehnya, mungkin dia bisa menyelamatkan banyak murid. Ekspedisi kali ini jauh dari kesan biasa. Meskipun ada tujuan untuk membunuh binatang surgawi yang lebih rendah, tujuan utamanya juga untuk melatih dan memperkuat murid sekte tersebut. Dalam ekspedisi tempat terlarang sebelumnya, sekte kemuliaan menderita kerugian besar. Terutama hilangnya seorang jenius sekte dalam sudah lebih dari cukup untuk membuat massa merasa kecewa. Meskipun basis budidaya adik junior ini mungkin tidak setinggi itu, keterampilan budidaya pilnya berada di tingkat atas. Bagi sekte tersebut, ini sangat berharga. Melihat wajah ragu-ragu dari massa, Lin Fan melanjutkan dengan lebih tegas, ekspedisi tempat terlarang telah menyebabkan kerugian besar pada sekte kami. Kami kehilangan muka di depan semua sekte besar lainnya. Untuk ekspedisi puncak salju terapung ini, saya harus manfaatkan keterampilan budidaya pilku agar murid-murid kita menunjukkan keganasan dan vitalitas yang lebih besar. Sekte lain harus melihat kehebatan sekte kemuliaan dengan mata kepala mereka sendiri. Aku mohon restumu. Mereka berada dalam dilema yang lebih besar sekarang. Apa yang dikatakan Lin Fan sekarang juga sangat benar. Sekte kemuliaan memang kehilangan muka selama ekspedisi terakhir, dan menjadi bahan tertawaan banyak sekte. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan apapun dari ekspedisi sebelumnya, tetapi mereka juga kehilangan murid yang sangat berbakat secara cuma-cuma. Itu merupakan kerugian yang sangat besar. Jika Lin Fan pergi ke sana bersama para murid sekte dalam, mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan kembali wajah dan reputasi sekte kemuliaan. Tapi hanya saja, semakin mereka berpikir, mereka menjadi semakin ragu-ragu. Pil Struh Dot adalah pil yang mengembangkan bakat yang belum pernah dilihat dunia selama ribuan tahun. Jika mereka kehilangan dia secara tidak sengaja di puncak salju terapung, itu lebih dari sekedar kehilangan dua orang jenius dalam dua ekspedisi. Ya, kamu boleh pergi. Tapi kamu tidak diperbolehkan menggunakan pil Struh Dot di depan orang luar. Grandmaster Yan berbicara dengan binar di matanya. Orang ini jauh dari sederhana. Aku penasaran apa motifnya bertarung sekuat tenaga. Tapi selama dia pergi bersama sekte kita, aku ragu itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Nah, dalam jalur kultivasi, secara alami seseorang harus garang dan bertenaga. Bunga di dalam rumah kaca mudah layu. Seseorang pasti tidak bisa berlatih menjadi sesuatu yang hebat jika terkurung dalam tempat berlindung yang nyaman. Pikir Tuan Besar Yan. Tuan, ini. Para tetua senior menggema dengan tidak percaya. Mereka tidak mengira Grandmaster akan menyetujuinya. Lin Fan melompat kegirangan di dalam hatinya, jangan khawatir, Tuan. Saya pasti tidak akan mengungkapkan pil Struh Dot di depan mereka. Ya, dan juga, dalam ekspedisi kali ini, kamu tidak boleh melakukan kontak apapun dengan sekte lain. Ingatlah hal itu. Grandmaster Yan memperingatkan lagi. Ya, Lin Fan menjadi lebih bahagia dalam hitungan detik. Dia tidak menyangka bisa meyakinkan mereka semudah ini. Para tetua senior yang hadir pada awalnya tidak dapat membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka mengikuti keinginan Grandmaster. Adik laki-laki, silakan pergi ke puncak Danding nanti dan ambil beberapa tanaman obat yang mungkin kamu perlukan untuk ekspedisi ini, kalau kamu membutuhkannya nanti. Penatua senior Danding Peak menawarkan. Terima kasih, kakak senior. Lin Fan tersentuh. Dia telah mencuri semua bisnis Danding Peak di Nameles Peak, tapi kakak senior masih sangat murah hati. Seseorang harus berhati keras agar tidak disentuh. Namun bagi seseorang dari generasi tetua senior, tidak menjadi masalah lagi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Yang mereka pedulikan hanyalah agar sekte itu berkembang. Bahkan jika Danding Peak dibubarkan, hal itu tidak akan menyebabkan perbedaan besar dalam gambaran besarnya. Memang benar, sudut pandang seseorang terhadap berbagai hal berubah seiring dengan kemajuan posisinya. Setelah Lin Fan pergi, Tuan, apakah Anda benar-benar mengizinkan dia bergabung dengan sekte dalam? Penatua senior Wuya bertanya dengan penuh pertanyaan. Ya, sejak dia di sini, aku telah mengamatinya dari kegelapan dari waktu ke waktu. Meskipun dia nakal dan nakal,
kesetiaannya kepada Sekte Kemuliaan sudah pasti. Karena dia ingin menjelajahi dunia luar, aku pasti bisa, jangan menahannya di sini hanya karena dia telah menguasai Pilstruh. Mengingat berbagai kelakuan Lin Fan di puncak tanpa nama, Grandmaster Yan juga menghela nafas tak berdaya. Dan yang lebih membuat Grandmaster Yan takjub adalah kenyataan bahwa Lin Fan sebenarnya mampu membantu merestrukturisasi fondasi kultivasi seseorang. Nah, itu sungguh tidak terbayangkan. Tetapi bagaimana jika ada bahaya? Penatua senior dari puncak Zongtian bertanya. Tidak masalah. Aku sudah membuat rencana, jawab Tuan Besar Yan dengan tenang. Saya kira ini bagus juga. Lagi pula, jika tidak ada hal buruk yang terjadi, orang ini pasti akan menjadi pemimpin Sekte Kemuliaan untuk generasi ini. Penatua senior Wuya sangat menghormati Lin Fan. Kakak senior Wuya, bukankah evaluasi itu terlalu berlebihan? Di dalam generasi murid lingkaran dalam berikutnya, ada banyak orang jenius yang berbakat juga. Penatua senior Yan Zanwen tertawa. Dia tidak sepenuhnya setuju dengan perkataan kakak senior Wuya. Adik laki-laki, tunggu dan lihat saja. Wuya tersenyum lembut tanpa menyebut nama siapapun. Semua tetua senior yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak punya agenda pribadi. Selama Sekte Kemuliaan bisa bertahan selama berabad-abad dan berkembang, itulah harapan terbaik mereka. Dalam perjalanan pulang, Lin Fan bersenandung gembira. Perasaan ini bagus, terlalu bagus. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Berdasarkan karismanya, bersama dengan aktingnya yang terampil, dia membeli para tetua senior itu dalam sekejap. Dan sekarang, dia sedang menuju ke arah Danding Peak. Karena penatua senior sudah mengatakannya, dia bebas pergi untuk mengambil apapun. Dulu, dia harus melakukannya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan benar dan mulia. Perbedaannya jelas terlihat. Ketika Lin Fan mencapai puncak Danding, para murid yang bertanggung jawab atas bagian luar bergegas sejauh mungkin darinya, seperti tikus yang berlari kembali ke sarang mereka. Lin Fan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Ini adalah orang yang licik dan tercela yang menyebabkan murid-murid di luar mereka tidak memiliki pelanggan sama sekali. Saat ini, tidak ada murid yang pergi ke Danding Peak untuk minum pil. Bahkan setelah tetua senior mereka memarahi dan fakta bahwa mereka berhenti memungut biaya untuk mengolah pil, hasilnya tetap sama. Dulu, 10 set bahan untuk satu porsi, tapi sekarang, 5 set bahan untuk satu. Terlebih lagi untuk pil dengan kadar lebih rendah, mereka perlu memproduksi satu porsi untuk setiap 2 set. Untuk murid-murid luar Danding Peak, persyaratan ini terlalu ketat. Li Sun lah yang paling menderita. Di masa lalu, dia masih bisa mengurangi waktu luang saat mengolah pil. Tapi sekarang, dia harus menggunakan perhatiannya sepenuhnya. Selain itu, jika budidaya pil gagal, ia sendiri yang harus menanggung kesalahannya. Dan semua ini disebabkan oleh bajingan dari Nameles Peak itu. Kakak senior Li, tidak bagus. Batard dari Nameles Peak ada di sini. Saat itu, teriakan ngeri terdengar dari luar rumahnya. Li Sun segera berdiri dengan mata terbuka lebar. Bahkan, mereka diliputi amarah saat dia menghentakkan kakinya dan bergegas keluar rumah. Bab 140, milik Anda benar-benar akan membuka potensi Anda. Dalam perjalanan ke atas, Lin Fan berseri-seri. Semua tatapan dendam yang diarahkan padanya oleh para murid Danding Peak disambut dengan hangat olehnya. Tapi itu benar-benar menghancurkan hatinya. Ah, jiwa-jiwa muda ini adalah anak-anak yang dibutakan oleh kebencian. Tapi, semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun juga, kebencian adalah bentuk motivasi terbesar di dunia ini. Mungkinkah kebencian ini menyebabkan mereka mendalami kultivasi dan mencapai puncaknya? Dan suatu hari nanti, mereka mungkin akan menghancurkan yang mulia di bawah kaki mereka untuk membalas kebencian mereka hari ini. Jika dia bisa membawa domba-domba yang hilang ini kembali ke dunia nyata dan menghidupkan kembali semangat juang mereka, maka semua yang telah terjadi sebelumnya akan sia-sia. Tapi sekali lagi, setelah keadaan menjadi seperti ini, dia mungkin juga menambah kebencian mereka. Untuk membantu anak-anak miskin ini, dia perlu meningkatkan standarnya. Faktanya,
dia membutuhkan mereka untuk menunjukkan energi yang pernah mereka miliki seolah-olah sedang menghisap susu dari ibu mereka. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar memiliki semangat juang yang dibutuhkan. Ekspresi Lin Fan berubah drastis. Dia mengangkat dagunya dengan angkuh dan menatap ke atas kepala mereka dengan angkuh. Mengangkat satu jari, dia menunjuk mereka satu persatu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu melihat milikmu benar-benar tiba? Di mana sambutan sopanku? Terhadap murid-murid luar dari Danding Peak, Lin Fan telah merencanakan tindakannya. Jelas sekali, setelah menerima penghinaan seperti itu, semua murid terbakar amarah, saling memandang dengan mata merah. Mereka bersumpah dalam hati bahwa jika mereka tidak menghancurkan pria ini sepenuhnya di masa depan, mereka tidak dapat dianggap sebagai manusia. Bagi Lin Fan, ini semua baik-baik saja. Faktanya, siapa tahu, dia mungkin bisa membuka potensi tersembunyi mereka di antara beberapa dari mereka dengan kemarahan yang meledak-ledak yang mereka rasakan. Lin Fan mengeluarkan teriakan arogan. Seperti guntur yang menyambar langit, gendang telinga para murid ini dibiarkan berdenging. Mereka semua sangat ketakutan hingga mereka mulai gemetar di dalam hati, menyipitkan mata dengan erat. Tidak buruk, tidak terlalu buruk. Inilah efek yang dia cari. Sekilas, Lin Fan mengamati situasi sekitar. Itu benar. Penindasan semacam ini, sikap sombong semacam ini memang benar. Tapi tentu saja, Lin Fan bukanlah orang yang menindas anggota sekte yang sama. Dia tidak bermaksud untuk menyerang mereka atau hal semacamnya setelah teriakan itu. Hal seperti itu akan berdampak buruk bagi hubungan harmonis yang mereka miliki sekarang. Tapi saat Lin Fan bersiap menuju ke ladang pengobatan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tak disangka murid-murid ini, yang dibuat gusar olehnya, tiba-tiba datang berebut satu persatu dengan ekspresi hormat namun ketakutan. Salam Tuan Muda, salam, Tuan Muda, salam, ... Wow, sial, Lin Fan kehilangan kata-kata. Sial, ini bukan yang dia duga. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid ini kurang memiliki harga diri, bukan? Bahkan setelah penampilannya yang angkuh, mereka masih datang tanpa malu-malu untuk menyambutnya. Di mana kebanggaannya? Sialan, lebih. Semua sudah berakhir. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Danding Peak sudah cukup banyak dilakukan agar generasi penerusnya tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Murid-murid ini sangat ketakutan oleh Raja Iblis ini. Sangat ketakutan. Saking takutnya, mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melawan lagi. Tidak hanya keterampilan budidaya pilnya yang luar biasa, tetapi dia juga sangat pandai bersosialisasi. Dan yang paling penting, bahkan senior elder Danding Peak memihaknya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Lagi pula, melempar telur ke batu hanya akan mengakibatkan telur itu hancur sendiri. Mereka mungkin juga menyerah. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Dengan menjilatnya, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk melangkah lebih jauh dalam hidup. Tuan Muda Lin, apakah ada yang Anda minta dari kami? Kami sangat akrab dengan kawasan Danding Peak. Jika Anda memerlukan sesuatu, silakan beritahu kami. Kami akan melakukannya, apapun risikonya. Para murid Danding Peak mengelilingi Lin Fan dan terus-menerus menjilat pantatnya. Mengingat apa yang terjadi pada hari yang menentukan itu, mereka menahan keinginan untuk menangis. Saat mereka kembali, mereka tidak hanya ditegur dengan keras oleh penatua senior, mereka juga diberi pelajaran. Bahkan penatua Gu diturunkan pangkatnya, dan sekarang hanya menjadi murid dari luar. Dan semua perubahan yang menggemparkan ini baru saja dilakukan oleh Master Muda Lin di depan mereka. Pada akhirnya, yang mereka inginkan dari Danding Peak hanyalah dukungan yang baik agar hidup mereka bisa lebih mudah. Karena hal itu mustahil, mereka harus terus maju. Sekarang orang-orang ini menunjukkan rasa hormat seperti itu, Lin Fan tidak dapat mempertahankan ekspresi arogan di wajahnya lebih lama lagi. Orang-orang ini adalah murid juniornya sendiri. Sekarang setelah mereka tahu untuk bertobat, maka sebaiknya orang membiarkan masa lalu berlalu. Melembutkan wajahnya,